Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, kita lanjut untuk manajemen operasional tentang strategi layout. Nah, yang pertama, apa sih strategi layout itu? Atau strategi tata letak. Tata letak merupakan suatu keputusan kepentingan yang menentukan efisiensi sebuah operasi jangka panjang. Jadi, keputusan yang dilakukan perusahaan untuk menata suatu tata letak ruang biar efisien pada suatu operasi dalam jangka panjang. Intinya itu biar kita tidak bosan untuk bekerja atau kita meletakkan sesuatu barang di gudang. Kita tahu barang itu letaknya di mana sih. Terus tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas kontak pelanggan dan citra perusahaan. Di sini kita lihat yang terakhir, citra pelanggan, citra perusahaan maksudnya. Kenapa sih kok bisa tata letak itu berpengaruh terhadap citra perusahaan? Ya, karena dari tata letak perusahaan itu sendiri, citra perusahaan itu akan baik. Contohnya, misal perusahaan A mau buka kantor di wilayah kota Cilacap, itu akan mempengaruhi suatu orang terhadap citra perusahaan tersebut. Berarti perusahaan itu maju karena tata letak gedung tersebut ada di kota. Berbeda jika tata letak perusahaan tersebut di desa. Citra perusahaan juga tidak akan berpengaruh, tetapi tidak terlalu signifikan jika tata letak tersebut di kota. Itu citra perusahaan. Mengapa? Jika perusahaan itu yang gede itu tata letaknya itu di kota. Terus tata letak yang efektif dapat membantu mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi biaya rendah ataupun respon cepat. Tata letak yang efektif dapat membantu mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi biaya rendah atau respon cepat. Karena apa? Tata letak perusahaan jika membuat suatu kantor itu menentukan letaknya juga. Yang ditentukannya apa? Strategis atau enggak? Maksudnya strategis antara pembuatan sama barang yang akan dikeluarkan atau bahan-bahan yang akan diambil itu harus strategis. Jangan sampai barang yang diambil itu di Kalimantan, pabriknya di Jawa Tengah. Itu akan mempengaruhi suatu biayanya akan tinggi. Tuh. Terus dalam tata letak gudang yang menghasilkan sistem pengiriman dan penyortiran yang akurat, tata letak pada toko pendukung strategi biaya rendah yang dilakukan pada teknik pergudangan dan tata letak. Ini tadi saya contohkan sebagai tata letak gudang. Maksudnya gimana? Yang di awal saya bilang tata letak gudang. Jika barang yang ditata ulang, dikemas, maksudnya ditaruh di dalam gudang, padahal itu ada beberapa macam gudang, itu bagian-bagiannya harus jelas. Bahkan di dalam mungkin barang-barang yang tidak ada luarsa, bagian di depan itu barang yang ada pengawetnya, itu harus tahu barang-barang yang ada luarsanya itu lebih cepat mana, sehingga resikonya itu akan rendah. Tuh, dalam tata letak gudang. Tata letak kantor di mana banyak profesional yang bekerja dalam sel kerja. Maksudnya sel kerja yaitu sekat-sekat pembatas antara pekerjaan yang satu sama pekerjaan yang lain.
mendukung strategi pengembangan secara cepat. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Itu tata letak kantor. Jadi berbeda. Tata letak kantor itu yang bagaimana, tata letak gudang itu bagaimana, tata letak perusahaan itu bagaimana. Itu terkait tata letak. Terus dalam semua kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan berbagai bagaimana untuk mencapai satu utilitas ruang, peralatan, orang yang lebih tinggi. Dua, aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik. Juga kondisi lingkungan kerja yang aman. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Kelima itu fleksibilitas. Bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak perlu diubah. Ini yang terakhir nih. Kenapa tata letak perlu diubah? Contohnya, tata letak suatu karyawan dalam suatu kantor. Kenapa kadang-kadang perlu diubah? Perlu di rolling. Mungkin 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Biar tidak bosan. Kita contohkan aja. Tata letak dalam suatu kelas. Kadang-kadang itu kalian pengen duduk di mana aja. Itu tata letak. Fleksibilitas. Tuh sebagai contohnya. Terus semakin lama desain tata letak perlu dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Hal ini berarti mempertimbangkan peralatan yang kecil mudah dipindahkan dan fleksibilitas. Rak pada toko harus dapat dipindahkan meja kantor dan pastisi yang modular dan rak di gudang dibuat pabrik tinggal pasang. Itu seperti itu. Sebagai contoh aja. Kenapa semakin lama desain tata letak perlu dipandang sebagai sesuatu yang dinamis? Sebagai contoh, kamar kalian mesti suatu saat akan bosan mempakati tidur tempat kalian yang gitu-gitu aja. Pasti perlu ada tata letak yang harus dipindah. Bisa lemarinya, bisa kacanya, bisa kasurnya, seperti itu. Nah, agar dapat mengatasi perubahan model produk secara cepat dan mudah, dan masih dalam tingkat produksi yang memadai, manajer operasi harus memberikan dalam desain tata letak. Untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer melatih pekerja mereka secara bersilang, merawat peralatan, menjaga investasi tetap rendah, menempatkan sel kerja secara berdekatan, dan menggunakan peralatan yang kecil dan mudah dipindahkan. Dalam beberapa hal, peralatan yang menggunakan roda itu sangat tepat digunakan untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada produk, proses, atau volume produksi. Nah, ini ada tipe-tipe tata letak. Apa aja sih? Putusan mengenai tata letak meliputi penempatan mesin, kantor dan meja-meja, ataupun pusat pelayanan. Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi adanya aliran bahan, orang, dan informasi di dalam dan antar wilayah. Untuk mencapai suatu tujuan barang, beragam pendekatan telah dikembangkan. Ini ada tipe-tipe tata letak yang otomatis yang tadi udah dijelaskan di awal. Terkait tata letak di kantor itu harus bagaimana, meja-mejanya itu harus bagaimana, biar kenyamanan dari pekerja itu sendiri. Di antara pendekatan tersebut ada bab ini akan bahas 6 pendekatan tata letak. Yang pertama yaitu tata letak dalam posisi tetap memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek yang besar dan memakan tempat seperti proses pembuatan kapal laut atau bidang. Kedua itu tata letak yang berorientasi pada proses berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan bervariasi tinggi. Nah, yang ketiga itu tata letak kantor, penempatan para pekerja. Keempat yaitu tata letak retail, menempatkan rak-rak yang memberikan anggapan batas perilaku. Dari tata letak kantor udah. Nah, tata letak retail maksudnya itu kita contohkan langsung kepada tata letak yang ada di Alfamart, Indomart. Itu kan tertata jelas. Bagian makanan ringan di mana, bagian anak-anak itu bagian di mana, bagian yang barang-barang mahal itu di mana, itu udah tata letaknya udah jelas. Kelima yaitu tata letak gudang, melihat kelebihan dan kekurangan adalah
antara ruang dan sistem penanganan bahan. Jadi dari tata letak gudang ini kita lihat seberapa besar gudangnya, bahannya di situ apa aja yang ditaruh dalam gudang tersebut. Ini sirkulasi udaranya itu bagaimana, itu harus jelas. Jangan sampai barang yang seharusnya dingin sirkulasinya nggak jelas, terus ruangannya itu sirkulasi udara itu nggak jelas, ruangannya itu gelap, itu nggak harus diatur ulang kalau kayak gitu. Keenam yaitu tata letak yang berorientasi pada produk, mencari utilitas karyawan dan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Oleh karena itu, hanya beberapa dari 6 golongan ini yang dapat dimodelkan secara matematis. Tata letak dan desain dari fasilitas fisik masih merupakan sebuah seni. Walaupun demikian, telah diketahui bahwa sebuah tata letak yang baik perlu menentukan beberapa hal berikut. Satu, peralatan penanganan bahan. Yang kedua yaitu kapasitas dan persyaratan luas di ruangan. Ketiga, terus persyaratan ini dapat berupa ruangan persegi 4 ataupun 6x6, ditambahkan dengan kelonggaran untuk gang, toilet, dan kantin, serta yang lainnya. Sudah tadi sudah dibilang, saya sudah jelaskan harus bagaimana. Peralatannya sekitar peralatan dan mesin. Itu adalah manajemen yang harus ditata, yang harus diperhatikan. Ketiga yaitu lingkungan hidup dan estetik. Keempat yaitu aliran informasi. Tadi jelas, informasi itu harus jelas. Walaupun sekarang aliran informasi itu cepat, kita dengan HP itu aja udah bisa komunikasi dengan cepat. Tapi lebih baiknya itu aliran informasi dengan bertatapan langsung. Itu adalah komunikasi yang sangat penting. Terus yang kelima yaitu biaya pemindahan antar wilayah pekerja dan yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan di depan. Jangan sampai kita bahan bakunya di Kalimantan, produksinya di Jawa, itu akan membuat biaya itu akan tinggi. Tuh. Nah, sekian dari ini untuk mata kuliah yang saya sampaikan. Mungkin ada suatu pertanyaan, bisa datang langsung ke saya ataupun chat dengan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.